Tuhan Yesus, kami ucap syukur, ini hati kami, ini pujian penyembahan kami. Kami percaya melalui Roh Kudus-Mu, setiap pujian penyembahan kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, sore ini kami mau belajar, kami mau mendengar, kami mau dibersihkan, kami mau disembuhkan, kami mau dilawat. Biarlah firman-Mu menguasai hati pikiran kami, Engkau mengurapi kami yang sama-sama belajar pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh peralatan elektronik, gadget kami, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Tuhan kepada kami melalui hati nurani pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap belajar. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Oke. Hari ini melanjutkan sharing tadi ya, makeover by God. Jadi ini sering kita dengar Bapak Ibu ayatnya, saya bacakan di sini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya ayat untuk kekhawatiran hidup gitu ya, tentang pakaian, tentang makanan gitu kan. Tapi Tuhan tetap menyarankan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau kita jauh lebih dalam belajar ya sama seperti sudah kita sharing tadi sedikit ya, bagaimana Tuhan tuh makeover-nya ada dalam hati kita gitu kan. Jadi yang diperbaharui, yang diperbaiki, yang dikenteng terus gitu ya. Itu adalah hati kita supaya apa? Menjadi pribadi yang humble, pribadi yang bijaksana, nggak marah-marah apapun tekanannya, nggak salah tindakan, nggak salah ucap gitu ya, apapun prosesnya. Jadi tadi termasuk banyak tekanan hidup bisa kena saraf kejepit tadi ya. Jadi tekanan itu menyebabkan, dan kalau itu dilepaskan bisa sembuh gitu ya saraf kejepitnya. Jadi sebuah pewahyuan gitu ya. Kalau nanti itu Bapak Ibu menemukan juga boleh dipraktekkan, wah ada saraf kejepit nih. Ditanya gitu kan, banyak tekanan hidup ya Pak, iya oke, boleh saya doakan gitu kan. Jadi ladang buat kita untuk mendoakan dan menjadi tempat rumah doa bagi segala bangsa. Nah Bapak Ibu, tadi ya terlebih lagi Tuhan itu akan mendandani kita. Ini kita akan belajar nanti bagaimana Rasul Paulus itu sebenarnya juga di make over sama Tuhan. Jadi ini juga sebuah pergumulan buat saya secara pribadi dulu ya. Dulu ketika istri saya juga kena cancer itu, yang mendoakan itu sudah hamba-hamba Tuhan besar gitu kan. Jadi ada Pak Andreas, almarhum Pak Andreas, ada Pak Stef juga, ada pendeta dari Nigeria, Salomon Nabeta gitu kan. Jadi sudah semua Bapak Ibu. Jadi, loh, kok tetap sakit juga ini ya. Ternyata yang dimulai Tuhan, kesembuhan itu bukan solusi, tapi yang mau dikenteng, dipercantik adalah hati kita dulu. Jadi kalau saya ini ngasih pelajaran gitu kan, ya nggak jauh-jauh lah dari apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Stef juga gitu kan, urusannya hati gitu. Jadi di situ. Jadi di situ yang digarap, dan memang Tuhan concernnya di hati ya. Bahkan Tuhan bilang bahwa persembahanku hati yang remuk itu aku suka gitu kan. Nah, kalau kita sudah tahu firman itu, kok seneng Tuhan, kok seneng hati yang remuk ya. Ternyata ketika kita remuk hati itu, kita datang sama Tuhan tuh, Tuhan senang sekali, ini persembahanmu hati yang remuk, sini tak perbaiki gitu ya, tak make over supaya kamu bisa melihat semuanya dengan indah ya peristiwa itu. Oke, jadi intinya di awal ini bahwa kita akan di make over sama Tuhan itu hati kita dulu, Bapak Ibu ya. Nah, termasuk ini saya masuk ke sini Rasul Paulus.
Ini gambarnya bukan Rasul Paulus Bapak Ibu, tapi saya ambil di mana ada seorang hamba Tuhan berkhotbah tapi pakai kursi roda. Ini dulu almarhum Pak Andra juga pernah mengalami begini. Dan banyak juga yang pendengarnya atau jemaat yang mendengarnya juga menjadi skeptis, tidak percaya. Karena apa? Orang sakti kok sakit gitu ya. Kan banyak pikirannya orang mindset begitu, orang sakti kok sakit. Jadi Bapak Ibu nanti kok suatu saat gitu ya, melihat pendoa di RTM kok sakit, ya harap maklum ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang kepel gitu, karena semuanya sedang di make over gitu kan. Jadi walaupun urapan segede apapun, hamba Tuhan besar, contoh dari luar negeri, ya, Kobus van Rensburg itu sakti Bapak Ibu. Jadi bisa membuat orang berjalan gitu kan. Tapi di akhir hidupnya juga kena cancer. Padahal menyembuhkan orang cancer. Dari nggak bisa berjalan udah habis itu diangkat, diusir cancernya, dia sembuh bisa berjalan, dia pelayanan di Nigeria. Tapi di akhir hidupnya juga kena cancer. Jadi artinya memang yang dimaukan Tuhan tuh make over hati. Jadi kita nggak bisa ngejudge juga bahwa hamba Tuhan itu salah, juga nggak bisa. Ini kasihnya Tuhan. Kita harus lihat skop semua peristiwanya dalam lingkup kasihnya Tuhan, supaya kita semuanya bisa mengalami damai sejahtera, bisa saling menghargai, menghormati gitu ya. Semuanya dalam skop kasihnya Tuhan. Dalam Galatia 4 ayat 13-14 saya bacakan di sini. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti seorang malaikat Allah, malah sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Jadi Rasul Paulus juga mengalami sakit pada tubuh. Ya, tentu saja kita sudah sepakat Bapak Ibu bahwa sakit penyakit itu yang menyebabkan si jahat, gitu ya. Kenapa bisa? Ada ACC dari Tuhan, gitu ya. Tapi jangan sampai kita menganggap bahwa Tuhan jahat. Enggak Bapak Ibu, karena sebenarnya itu diizinkan untuk kita boleh mengalami lebih dekat sama Tuhan. Jadi ini ya, jadi Rasul Paulus pernah mengalami sakit pada tubuhnya. Dan ini kita setuju, seperti Ayub juga itu dieksekusi oleh roh jahat, supaya dia mengalami sakit kusta dalam seluruh tubuhnya ya, borok semua. Itu roh jahat yang mengeksekusi. Rasul Paulus juga, kalau kita lihat dia mengatakan aku sakit pada tubuhku, ini ada relasinya bagaimana Rasul Paulus pernah mengalami, dikatakan mau menyombongkan diri tapi dikasih duri dalam daging, seorang utusan iblis. Walaupun tidak tertulis bahwa itu sakit penyakitnya, tapi kalau kita bisa membuka hati, ternyata relasinya ini sakit penyakit gitu ya. Jadi bisa sakit penyakit. Nah, ini merupakan pencobaan bagi yang jemaat yang mendengar. Sapu tangannya itu bisa menyembuhkan orang sakit gitu ya. Sapu tangannya Rasulullah bisa menyembuhkan orang sakit. Urapannya gede gitu. Tapi kok bisa sakit gitu kan. Nah, ternyata ada satu sisi begini, kasihnya Tuhan buat hamba-hamba Tuhan itu kadang diizinkan untuk kita mengalami kebergantungan 100% sama Tuhan. Jadi tidak mengandalkan urapannya untuk menyembuhkan diri sendiri, tapi benar-benar kebergantungan, karena nanti jawaban Tuhan, cukup kasih karuniaku bagiku gitu ya. Jadi tetap tak kasih supaya kamu nggak sombong nak gitu ya. Jadi ini begitu ya Bu ya. Jadi kalau suatu saat nanti Bapak Ibu itu bertemu dengan hamba Tuhan yang sedang berkhotbah tapi dalam keadaan sakit, ambil apa yang dia sampaikan, jangan lihat kondisi tubuh fisiknya. Kita perlu doakan supaya Tuhan juga istilahnya melawat kasih kesembuhan. Itu tetap bahwa Tuhan kasih kesembuhan, karena kalau kita sehat, kita itu bisa beraktivitas, kita lebih bisa banyak digunakan oleh Tuhan daripada kita dalam keadaan sakit ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita satu titik dulu ya, bahwa hamba Tuhan pun bisa sakit ya. Hamba Tuhan bisa sakit, dan karena apa? Diizinkan Tuhan untuk dipulihkan, untuk di make over lagi, untuk lebih menjadi pribadi yang humble, menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Oke.
Jadi kenapa diizinkan sakit? Ternyata target Tuhan adalah keselamatan dari jiwa kita, keselamatan dari jiwa hamba Tuhan maupun jemaatnya. Kita boleh memahami di sini ya, di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, gitu ya. Jadi Paulus dikoreksi sama Tuhan supaya jangan merasa benar, merasa mampu, merasa bisa tanpa Tuhan, gitu ya. Jadi tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam titik ini ya, mungkin kita dalam titiknya Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa gitu ya, bisa melakukan semua mujizat gitu, membangkitkan orang mati bisa gitu kan. Jadi sapu tangannya bahkan berurapan. Tadi Tuhan izinkan mengalami sakit dalam tubuh, kalau kita relasikan adalah duri dalam daging seorang utusan iblis. Kita setuju Ayub dieksekusi oleh roh jahat, Paulus juga ternyata juga dieksekusi oleh roh jahat melalui sakit penyakit juga, gitu ya. Jadi supaya apa? Kita jangan sombong. Jadi ini juga merupakan jawaban dari beberapa teman-teman, gitu ya, teman-teman yang juga kadang konsultasi, sudah pernah cancer kok cancer lagi, gitu kan. Jadi sudah pernah sakit yang sama kok berulang lagi. Padahal sudah dalam kelompok komunitas penyintas kanker gitu ya, sudah berobat ke luar negeri, tapi justru orang-orang yang hanya berobatnya pakai BPJS gitu ya, BPJS tidak ke dokter luar negeri yang mahal-mahal, justru kok tidak terjadi kumat lagi gitu ya, atau terjadi berulang lagi sakitnya. Kenapa gitu ya? Ya ternyata diizinkan sama Tuhan untuk lebih dipercantik pribadinya. Mungkin masih ada kesombongan, mungkin masih ada suka marah, berprasangka buruk, berpikiran buruk terhadap orang lain. Itu diizinkan Tuhan untuk kita lebih terus mencari Tuhan. Tuhan, apa sih salah saya gitu kan? Tadi Pak Edi tadi bilang, salahku apa gitu. Tuhan jawab, kowe wingi marah-marah sama istrimu gitu kan. Nah, makanya itu sama. Jadi ketika kita diizinkan dikoreksi sama Tuhan melalui kondisi tubuh fisik kita, mungkin sakit atau penyakit kita berulang ya, seperti sedang mau dipercantik sama Tuhan, supaya apa? Jiwa kita selamat, pikiran, perasaan, kehendak kita itu sama seperti Kristus. Kristus tuh nggak marah-marah kalau bukan hal-hal yang urusannya dengan kerajaan surga, gitu ya. Jadi nggak marah. Kalau dia disinggung harga dirinya, dia nggak marah, udah nggak punya harga diri gitu kan. Tapi urusan dengan kerajaan surga, dia akan tegas gitu kan, marah gitu, marah dalam artian tegas gitu ya. Kayak masalah harga diri dihina, dia nggak bakal marah. Jadi itulah sebenarnya target Tuhan adalah keselamatan jiwa, supaya pikiran, perasaan, kehendak kita itu benar, sama seperti yang Tuhan mau. Kalaupun kita dilukai orang, ya jangan sampai kita punya pikiran pengen bales gitu ya, jadi pengen mengeksekusi kembali supaya hatinya lega gitu kan. Jadi ini target Tuhan, kenapa kita diizinkan mungkin mengalami sakit penyakit, supaya kita menjadi pribadi seperti Tuhan, dipercantik lagi gitu kan. Oke, ini kasusnya ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini memperkuat apa yang sudah kita pelajari, bahwa yang menjadi eksekutor sakit penyakit adalah si iblis. Ini saya ambil dari 1 Korintus 5 ayat 1, kemudian dilanjutkan ayat 4 dan 5. Saya bacakan di sini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak pernah sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya,
Jadi jemaat di Korintus ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saya potong ayatnya kemudian langsung ke ayat 4 sampai 5. Kemudian Rasul Paulus memberikan saran begini. Bila mana kita nanti berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Mungkin kita bertanya, loh, masa kita bisa berdoa pada Tuhan Yesus supaya orang itu diserahkan pada iblis? Artinya apa Bapak Ibu? Supaya apa? Orang yang berzina dengan istri ayahnya tadi, bukan tujuannya mengalami sakit penyakit ya. Ketika nanti dia dapat sakit penyakit dari si jahat, pada akhir hidupnya dia bertobat. Tuhan, aku salah, aku minta ampun. Gitu ya. Maka dikatakan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka kita sudah punya sebuah kesimpulan sedikit bahwa semua yang sakit penyakit dalam diri orang itu mesti ada utusannya si iblis. Gitu ya. Satu. Kemudian tujuan Tuhan bukan pengen anak-anaknya atau jemaatnya itu sakit, itu bukan gitu kan. Tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan, kepada pelukannya Tuhan lagi. Intinya di situ. Jadi kenapa kita anak-anak Tuhan kok sering jungkir jempalik gitu ya? Ya karena sebenarnya Tuhan sayang gitu kan. Kalau dibiarkan aja bablas gitu kan, tetap. Ini memang agak kontroversial kalau kita istilahnya, loh, Tuhan kan Maha Penyembuh, bisa melakukan semuanya. Iya, amin, karena Dia yang berkuasa. Kalau Tuhan nggak bilang mati, nggak bakal mati. Nah, sama ayat aja bilang sayangkan nyawanya, ya nggak bakal mati, hidup lagi, diberkati lagi gitu kan. Tapi tujuannya harus sampai gitu kan, bahwa aku mau supaya kamu balik loh nak, kamu salah, kamu jadi anak yang hilang nih. Kalau diizinkan sakit, yuk balik sama Tuhan. Yuk dengerin lagi firman Tuhan, yuk pemuritan lagi, yuk baca firman lagi, yuk worship lagi, yuk doa lagi. Ya sebenarnya kerinduan Tuhan di situ, gitu kan. Supaya apa? Kembali lagi dalam pelukan Tuhan, gitu ya. Jadi, itu tujuannya Tuhan, targetnya Tuhan. Kalau kita mungkin kayak Bu Eva itu ya, Bu Eva udah kena kanker mame kemarin. Beritanya udah kemo yang ke-6 lagi, yaitu sebenarnya sedang dipercantik, sedang disayangi sama Tuhan gitu. Bukannya Tuhan jahat, tapi sedang yuk nak lebih dekat lagi gitu kan. Jadi kita harus punya mindset ke situ. Jadi jangan sampai punya wah Tuhan jahat gitu. Ingat ya, bahwa jiwa yang dimauai Tuhan adalah sama seperti Kristus. Kalau jiwanya Kristus, kalau pikir bahwa wah aku lahir di dunia ini buat mati di salib, Bapak surgawiku jahat gitu kan, jadi salah. Jadi kita jiwa yang sehat itu harus berpikir bahwa Bapak surgawi itu adalah Bapak yang baik. Peristiwa apapun itu mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kalau diizinkan saya ya supaya rohnya selamat. Tapi jangan begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang dilukai oleh orang lain kemudian berdoa dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan tubuhnya kepada iblis gitu ya, supaya dia mengalami sakit. Nah itu tujuannya malah balas dendam gitu. Tapi ini untuk apa? Orang itu supaya bertobat. Makanya kalau kita berdoa ya tibakan Tuhan pada titik kesadarannya. Itu Pak Andreas pernah ngajarin gitu ya. Kalau tiba pada titik kesadarannya biasanya kena brokenness. Supaya apa? Anak yang hilang tadi balik sama Tuhan. Brokenness bisa berbagai macam peristiwa. Entah di finansial, entah di ekonomi, rumah tangga, sakit penyakit gitu. Supaya apa? Orang balik sama Tuhan. Ini makeovernya Tuhan agak nggak enak. Mendandaninya tuh nggak enak, yang didandani hati, sikap hati, pikiran kita gitu ya. Di fisiknya Tuhan bisa melakukan yang luar biasa, tapi yang lebih jauh lagi Tuhan mendandani hati kita, cara berpikir kita, perasaan kita, kehendak kita selanjutnya mau ngapain gitu kan. Apakah terus bersama Tuhan, apa kemudian malah justru menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, kalau bisa dengan firman pada malam hari ini kita ngerti supaya kita tetap positive thinking terhadap Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita apapun kondisinya. Nah ternyata begini Bapak Ibu, makeover by God. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari.
Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi ketika dalam proses mau nggak mau ya Bapak Ibu, kita akan semakin tua. Itu jelas gitu ya. Mesti manusia fisik kita akan mengalami kemerosotan. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus, tubuh fisik kita mungkin merosot, tapi manusia batiniah kita ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, dalam hadirat Tuhan, memperkuat manusia rohani kita dengan firman, kita akan menjadi justru malah kebalikannya. Semakin tua semakin bijaksana, semakin tua semakin sakti gitu ya. Malah bisa jadi seperti itu. Karena apa? Ya karena manusia rohani kita diperkuat karena apa? Tinggal dalam hadirat Tuhan dan tinggal dalam firman Tuhan. Jadi manusia batiniah ini yang dipercantik sama Tuhan gitu ya. Jadi saya gambarkan di sini ada orang mungkin fisiknya sepuh, tapi sebenarnya manusia batiniah justru malah semakin cantik di hadapan Tuhan, semakin menghasilkan buah-buah roh gitu ya. Jadi kalau kita kemarin bicara tentang buah roh kan hasil diskusi kita dengan Roh Kudus itu menghasilkan buah roh. Dan semakin banyak buah rohnya, semakin kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Semakin banyak kita didekati sama orang sebenarnya semakin banyak buah rohnya. Karena buah roh itu yang bisa menikmati orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah ini makeovernya begitu Bapak Ibu. Mungkin kalau kita kurang sabar, masih memiliki jengkel, kecewa, suka marah-marah, hobinya mukul gitu ya. Nah itu sama Tuhan kadang di stop gitu kan. Mungkin entah tangannya sakit atau apapun gitu ya, supaya kita punya kesadaran, yuk balik sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kebiasaan kita yang buruk tadi kita eliminir gitu ya, kita hapus di hadapan Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi dipercantik di hadapan Tuhan adalah manusia batiniah kita. Oke, nah, saya lanjutkan di sini Bapak. Sebenarnya yang dimana Tuhan adalah kita sempurna di hadapan Tuhan. Nah sempurna itu kan kayaknya susah gitu ya. Kayak susah sempurna Tuhan. Tapi dalam prosesnya kita ditolong sama Roh Kudus. Kita percaya bahwa kita kemarin Pentakosta kan mengingat kembali bahwa ada pertolongan Roh Kudus gitu kan. Supaya apa sih Bapak Ibu yang sempurna di hadapan Tuhan? Kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 44, demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Kembali lagi ya, manusia rohani kita yang nanti akan dibangkitkan. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Kemudian 1 Korintus 15:43, ditaburkan dalam kehinaan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Kemudian ditaburkan dalam kelemahan akan dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi kalau kita berbicara tentang tubuh fisik kita, tubuh alamiah kita, ini mau nggak mau harus mengalami kemerosotan dan harus ditanam gitu Bapak Ibu. Tapi nanti yang dibangkitkan, apa yang di hadapan Tuhan sempurna adalah proses kita ketika di muka bumi ini tadi mengasup kebenaran dan melakukannya. Nanti yang dibangkitkan itu. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti kenal dengan orang-orang ini gitu ya. Oke, ini terkenal sekali. Yang sebelah kanan ini Nick gitu ya, Nick Foot, susah saya menyebutkannya gitu. Tapi ini penginjil, penginjil motivator, nggak punya tangan, nggak punya kaki Bapak Ibu. Gitu. Ini kan tubuh alam, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, tubuh alamiahnya udah nggak sempurna ini, sudah sakit sejak dari lahir, bisa dikatakan demikian. Tapi bagaimana bisa sempurna di hadapan Tuhan? Manusia rohaninya nanti yang akan dibangkitkan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau nanti di hari kebangkitan apakah Nick akan punya tubuh kayak gini lagi? Ya enggak Bapak Ibu ya. Karena dia sudah mengalami kemerdekaan di cara berpikirnya, perasaannya, dia bisa menghandle bahwa ini bukan sebuah keterbatasan. Gitu kan. Maka yang dikatakan tubuh roh yang sempurna ya nanti itu dari cara berpikir kita, dari bagi perasaan kita terhadap Tuhan, terhadap keadaan kita, itu yang membuat tubuh kita, rohaniah kita sempurna. Jadi Bapak Ibu kita harus mengucap syukur, kita itu masih punya tangan, kaki gitu, lengkap, bisa jalan, bisa ngomong gitu kan.
Ini manfaatkan benar untuk cerita tentang Tuhan gitu kan. Jangan anggap sebagai sebuah keterbatasan. Mungkin kalau pusing sedikit, sakit perut sedikit, it's okay lah gitu. Tapi ingat bahwa tetap harus cerita kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini yang membuat kita sempurna di hadapan Tuhan di situ. Jika ada kesempatan semuanya disuruh penginjilan ke sana ke sini, ikutin aja. Itu artinya apa? Kita tidak melihat keterbatasan kita. Gitu ya. Jadi sempurna. Ini walaupun ada ida daya mungkin bisa keluarkan tangannya. Ingat ya bahwa tubuh fisik mungkin bisa ada mujizat Kak, seperti itu. Tapi tentang pengampunan dosa, tentang kesempurnaan dalam Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu yang sudah kepepet banget, datang ning ida daya aja karena informasi masuk ya. Dua pengetahuan baik dan jahat masuk gitu ya. Akhirnya datang dan sembuh. Tapi ingat bahwa imannya nanti bisa bergeser ke situ. Bisa bergeser gitu kan. Jadi kalau berbicara tentang pengampunan dosa, Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan itu ya. Jadi ingat prinsip, saya kemarin belajar tentang prinsip antikristus juga, bahwa semua sistem di dunia ini mungkin bisa untuk membuat kesembuhan. Tapi kalau kita bilang bahwa Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan satu-satunya datang kepada Bapa, itu menentang semua sistem itu, termasuk sistem agama, sistem kepercayaan apapun, menentang yang itu gitu ya. Makanya sistem dunia ini banyak penawaran supaya kita kalau bisa tidak ke Kristus deh gitu ya, tidak ke Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu yang diminta sama Tuhan sempurna itu sebenarnya cara berpikir kita, perasaan kita gitu kan, supaya kita bisa melihat Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan lihat masalahnya tapi lihat Tuhannya. Nah, dari situlah tubuh rohani kita sempurna gitu kan. Jadi tidak mungkin Nick sudah di muka bumi seperti ini kemudian dibangkitkan tubuh rohaninya masih seperti ini, nggak mungkin Bapak Ibu, mesti lengkap total bahkan lebih luar biasa ya. Seperti itulah gambarannya gitu kan. Jadi cara berpikir kita. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit penyakit apapun jenisnya, apapun definisi dokternya, ingat Tuhan itu lebih besar dari semua definisi. Dan Dia sanggup, Dia menyayangi kita, Dia mengasihi kita. Itu menjadi pegangan, jangan sampai hilang buat Bapak Ibu yang mungkin sekarang dalam kondisi kena sakit penyakit gitu ya. Dan ini. Pesan terakhir, jangan takut Bapak Ibu. Ini nggak mungkin ya Tuhan bilang, ayo takut, ayo kamu khawatir, nggak mungkin gitu ya. Jadi Tuhan yang kita sembah mesti bilangnya sebaliknya, jangan takut, jangan khawatir, ayo maju gitu kan. Nggak mungkin Tuhan Yesus itu bilang yang sebaliknya gitu. Aku sudah menang kok, kamu kok malah mundur gitu. Mesti bilang jangan takut. Roma 8 ayat 10 sampai 11. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, jadi prinsipnya Tuhan Yesusnya ada dalam diri kita ya Bapak Ibu ya. Maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh kita memang dieksekusi, nanti akhirnya akan dikubur kalau tidak sampai waktunya rapture gitu ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh Kudus dalam diri kita bersatu dengan firman Tuhan, itu yang membuat kita hidup, manusia rohani kita nanti dibangkitkan dari situ. Dan jika roh Dia, Roh Kudus ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam diri kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam diri kamu. Jadi ini janjinya tidak hanya tubuh roh saja, tubuh fana kita pun nanti juga akan dibangkitkan dalam keadaan sempurna. Jadi ini Tuhan mengatakan jangan takut. Yang penting kita memastikan Roh Kudus ada dalam diri kita gitu. Bagaimana caranya? Minta gitu ya. Kalau kemarin Pak Edi sudah bilang bahwa tentang Pentakosta gitu kan. Rahasia di Pentakosta apa? Minta Roh Kudus gitu kan. Karena ketuk pintu akan dibukakan, minta kamu akan diberi. Bapakmu itu Bapak yang baik, mintalah Roh Kudus. Nanti ciri-cirinya pada Roh Kudus kita sudah di RTM sudah banyak diajarkan. Ada teguran dalam hati nurani kita, ada kuasa nanti menyertai gitu kan, ada tanda-tanda salah satunya berbahasa roh, tapi cuma salah satu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa mengusir setan gitu kan, tanda-tandanya itu sertai orang percaya. Oke Bapak Ibu, saya tidak mau berpanjang lebar. Demikian untuk mengingatkan kembali, mereview kembali bagaimana kasih Tuhan buat kita semua.
Pesannya jangan takut, Tuhan sedang mendandani kita supaya kita lebih cakep, lebih cantik secara batiniah di hadapan Tuhan. Mau nggak mau kita tetap tua, tapi manusia batiniah kita akan menjadi pribadi yang lebih cantik, lebih humble, lebih bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ci Hilda. Tuhan memberkati.